Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana fitrahnya manusia ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia itu fitrahnya berada di dalam kerugian. Allah Ta'ala di dalam surah Al-Asr itu mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Jadi sudah menjadi fitrahnya kita ini rugi. Kenapa? Karena ada satu modal dari Allah Ta'ala yang kebanyakan dari kita ini menyia-nyiakannya. Kita kalau berbicara tentang masalah untung rugi, ini kan satu istilah yang sangat familiar dalam urusan bisnis. Karena biasanya orang yang berbisnis lah yang mengenal istilah untung dan rugi. Maka secara jujur sebenarnya kita pun sedang berbisnis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membeli sebagai pembeli, nah kita sebagai penjual. Allah Ta'ala diingatkan lagi di dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ujur ayatnya gitu ya. Ini mohon maaf kalau saya keliru baca. Apa kebalik? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli dari orang yang beriman? Anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Apa pembayarannya? Bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka surga. Nah, jadi kalau kita lihat bisnis kita ini memang agak aneh. Agak anehnya di mana? Allah membeli dari kita tubuh kita, ya, diri kita, sekaligus juga yang diberi Allah harta kita. Padahal tubuh kita maupun harta itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibarat orang berbisnis itu modalnya dari Allah, lalu Allah beli pula. Ya, maksudnya Allah beli itu artinya tubuh kita dan harta benda kita itu harus kita pergunakan kepada ketaatan. Nah, jadi macam malam hari ini kita ini bolehlah disebut pebisnis yang baik. Soalnya diri kita pakai untuk taat. Hadir ke masjid Al-Aqsa, dengarkan acara menghadiri acara maulid. Apa yang kita lakukan banyak kali. Kita baca maulid sambil bersolawat, kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tubuh kita pakai itu untuk mendengarkan nasihat-nasihat ceramah. Harta benda kita adalah kita jual ke Allah Ta'ala, kita korbankan, kita tasawufkan. Ada terutama masyarakat sekitar, ya, mereka mungkin menyumbang makanan, menyumbang minuman, menyumbang dana, ya, urunan, sokongan. Nah, itu termasuk bentuk bisnis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua modalnya tadi dari Allah. Nah, insya Allah nanti kalau kita bagus berbisnis ini, ikhlas semata-mata yang
dicari hanyalah keridhaan Allah, maka layaklah kita akan mendapatkan pembayaran dari Allah Ta'ala bi anna lahumul jannah. Kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diri, harta benda, dan ada lagi satu nikmat, yaitu waktu. Waktu, setiap orang kalau perputaran waktu jalannya 24 jam sama, tidak ada yang berlebih di antara satu dengan yang lain. Saya dengan bapak dengan ibu sama, pasti dalam sehari semalamnya 24 jam. Paling-paling nanti yang membedakan jatah waktu ini secara global umurnya, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau mengikut penjelasan umum daripada junjungan kita Rasulullah SAW, di mana beliau pernah menyatakan amal ummati ma'baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata kisaran antara 60 dan 70 tahun. Nah, maka kita tinggal memiliki waktu yang masih sifatnya belum pasti, yaitu kan itu umumnya antara 60 dan 70. Bisa tidak sampai segitu, bisa malah berlebih. Itu tergantung kudrat kehendak Allah. Cuman di surah Al-Asr tadi Allah sudah mengunci dengan kata-kata innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa? Karena hampir dipastikan kalau kita mau merenung, seluruh modal yang Allah berikan tadi itu, yang sudah disinggung sekurang-kurangnya ada 3: waktu, diri kita, harta benda kita. Kalau kita mau jujur, pasti akan kita dapati kesimpulannya untuk diri kita adalah kita lebih banyak menyia-nyiakan modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan kita tuh rugi, itu wajar saja, ya, karena sadar diri keadaan kita. Padahal di pangkal ayat wal asr itu Allah bersumpah itu untuk menguatkan informasi selanjutnya Allah sampaikan. Dan Allah bersumpah itu pakai waktu, wal asr. Kita kalau mau meneliti pula ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan temukan bahwa ada beberapa tempat Allah ini bersumpah. Dan saya amati Allah bersumpah itu banyak pakai waktu, ya. Kalau kita sisir dari fajar, ada ayat yang berbunyi wal fajri, demi masa, demi waktu fajar, wal fajri wa layalin asyar, ya, demi fajar. Naik sedikit subuh, wasubhi idza tanafas, demi waktu subuh. Naik lagi dikit ada waktu duha. Allah pun bersumpah pakai waktu duha dengan kata-kata wadduha, demi waktu duha. Secara global siang hari, siang Allah pun bersumpah pakai waktu siang, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Nah, nanti ke ujung hari sore itu tadi wal asr. Ada ulama yang menafsiri atau menerjemahkan kata-kata wal asr demi waktu asar. Tapi secara umum wal asr demi masa. Kalau maghrib, nah saya belum tahu lagi. Ada Allah bersumpah pakai waktu maghrib. Tapi kalau diturunkan lagi ke malam, ada wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Nah, jadi Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran pakai waktu. Walaupun ada juga Allah bersumpah itu tidak pakai waktu. Contohnya Allah bersumpah pakai matahari, wasyamsi, demi matahari, dan pasangan yang berbulan, wal qamari. Ada kan? Nah, apalagi Allah bersumpah pakai langit, was-samai. Cek bawahnya, demi langit, wal ardi, juga demi bumi. Ada kan? Nah,
Nah, apalagi dan lain sebagainya. Intinya yang ingin kita bicarakan dalam forum yang mulia ini adalah Allah bersumpah pakai waktu, yaitu pada ayat wal asr. Baru itu menjadi satu kode kata ulama, Allah tuh sangat perhatian dalam urusan yang namanya waktu atau masa. Makanya Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Karena sekali lagi kita sadari banyak modal dari Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu yang kita sia-siakan. Cuma untungnya adalah ayat itu tidak berhenti di situ. Masih ada sambungannya. Nah, yang sambungannya ini yang alhamdulillah harus kita perhatikan. Karena sambungan inilah yang merupakan pengecualian supaya kita tidak digolongkan orang-orang yang rugi. Sehingga sambungannya adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang dikecualikan, yang tidak rugi dalam ayat itu ada 4. Maka usahakan diri kita masuk dalam 4 golongan tersebut supaya kita jangan rugi sekalian. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita renungkan dalam keadaan kita dengan keadaan kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman. Hanya saja kita harus berhati-hati. Soalnya iman ini termasuk juga bahagian karunia Allah yang Allah tidak menjamin nikmat ini akan terus ada pada kita. Makanya kita harus minta kepada Allah Ta'ala karunia atau nikmat iman ini harus tetap ada pada diri kita. Jangan sampai lepas. Karena tidak ada jaminan. Ya. Para kekasih-kekasih Allah itu paling takutan nikmat iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti akan menemukan fakta sejarah. Ada orang tuh kecilnya beriman, remajanya beriman, dewasanya beriman, setuhannya beriman. Sekali pas mau mati dicabut imannya oleh Allah Ta'ala. Lalu pun jadi akhirnya matinya mati kafir. Siapa contohnya? Saya bisa berikan beberapa contoh seperti yang kita belajar dulu dari guru-guru kita sering mengisahkan kisahnya, yaitu cerita tentang Barsiswa. Nah, Barsiswa ini kalau Bapak buka kitab, bolehlah dicek di dalam kitab namanya Majalis Susania. Ya, itu disebut Barsiswa itu diberi Allah umur 200 tahun. Karena memang beliau ini termasuk umat-umat Nabi yang terdahulu, yang kebanyakan umat-umat Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Nah, 200 tahun itu amalnya luar biasa, sehingga menimbulkan kekaguman di kalangan para malaikat. Tidak pernah maksiat, sehingga malaikat ini sudah merasa kalau melihat Barsiswa ini kayak pasti sudah masuk surga. Namun apa yang terjadi di ujung umurnya, dia ditipu oleh iblis, diajak melakukan satu maksiat, yaitu minum khamar. Kalau bahasa kita sekarang mengkonsumsi narkoba. Nah, dalam keadaan mabuk, dia tidak sadar, akhirnya dia berzina, akhirnya dia membunuh. Ya, karena ketahuan tadi berzina, dia bunuh. Akhirnya kemudian dia ditangkap, disalib, lalu iblis datang. Ini saya ringkas saja ceritanya. Lalu kata Barsiswa ini gara-gara kau lah nih, bunjuki aku. Karena memang iblis yang membunjuknya supaya mau mabuk tadi itu. Udah, kata iblis mau tak aku tolong, mau lah daripada ditiadakan omongan ini. Udah, iblis kalau memang mau sujud dengan aku. Masa aku nak sujud ke Barsiswa?
Dulu aku sedang diikat di atas kayu salib. Cukup tundukkan aja wajah, muka kau tuh kepala ke bawah sebagai isyarat kalau kau mau sujud sama aku. Mau ditundukkannya, pasrahkan dia mundur itu, nyawanya dicabut oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mati kafir. Nah, padahal kurang apa? Itu di dalam kitab Majelis Sunnah Balsuso itu diceritakan punya semacam pondok pesantren, kalau bahasa kita sekarang muridnya itu ada 6.000 muridnya semuanya bisa terbang. Nah, saking hebatnya. Tapi apa yang terjadi? Ujungnya mati kafir. Ada lagi selain Balsuso, siapa? Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini ahli Ismullahil A'zam. Itu kasyaf, wali. Kalau melihat ke atas, beliau ini bisa melihat Lauhul Mahfuz. Kalau berdoa makbul. Cuman itu tadi, pokoknya hebat orang. Sampai setelah Nabi Musa alaihissalam, nanti beliau hidupnya di zaman Nabi Musa, ujung-ujungnya ketularan. Kenapa? Karena salah satu doa makbulnya dipergunakannya untuk membuat sesat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pengen melewati kampungnya Bal'am. Orang-orang takut, akhirnya membujuk supaya madorkan jangan sampai masuk kampungnya. Madalah mau Bal'am, karena tahu pangkat Nabi Musa itu lebih tinggi. Nah, akhirnya mereka melakukan rekayasa di budaya persis seperti yang dilakukan iblis kepada datuk kita Nabi Adam. Datuk kita Nabi Adam itu kan maksud tidak bakal mampu digoda oleh iblis. Lalu bagaimana kok bisa kena? Nah, iblis mendekati istri Nabi Adam, Siti Hawa, membujuk Siti Hawa. Siti Hawa kan statusnya tidak maksud. Akhirnya membujuk Nabi Adam, karena laki saya bini, mau dan mau nuruti. Baru kena datuk kita kemakan buah kulit tadi. Sebagaimana Bal'am payah nak dibujuk, akhirnya mereka membujuk istrinya, dikasih harta, dikasih perhiasan. Perempuan itu kalau dikasih kemewahan macam itu, akhirnya terjadi apa? Dibujuknya suaminya. Nah, suami sayang bini, kena juga. Akhirnya dia angkat tangan mendoakan Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel yang menyertai beliau, didoakan supaya sesat, maksudnya tidak bisa mengarahkan ke kampung kita. Kalau bahasa dalam Karseta Soli saya baca, Nabi Musa itu sedang ada di tanah lapang, ya, Al-Taish namanya, didoakan sesat, artinya tidak bisa menuju di sini, sehingga yang terjadi Nabi Musa itu bingung, 40 malam itu tidak bisa keluar dari Al-Taish tadi. Asal berjalan, kita katakan misal posisi di sini beda lama dari pagi sampai sore. Ternyata pas sampai sore berbalik lagi ke sini. Nah, ini salah arah, ini coba gantilah ke sebelah kanan, berjalan, ujung-ujungnya terbalik lagi ke sini. Sehingga Nabi Musa itu bingung, munajat kepada Allah, ya Allah kenapa seperti ini? Nah, kata Allah itu efek daripada doanya Bal'am bin Ba'urah. Wah, tahu informasinya seperti itu, beliau langsung angkat tangan juga berdoa, ya Allah, kalau memang engkau kabulkan doanya Bal'am, maka kau kabulkan doaku juga. Maka Nabi Musa angkat tangan, apa yang beliau minta? Yang beliau minta adalah, ya Allah, cabut imannya Bal'am itu. Akhirnya seketika Allah kabulkan. Bal'am di tempat keberadaannya spontan lidah itu menjulur sampai ke dada persis seperti anjing. Tahu Bal'am ini efek doa Nabi Musa. Nah, kata Bal'am, inilah yang dikhawatirkan. Ini gara-gara terpincut ke ujung sama bini, akhirnya menuruti, melakukan hal-hal yang menyebabkan, kalau bahasa kita ketularan, menyebabkan kualat karena berdoa buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, ujungnya mati Bal'am, mati dalam keadaan kafir. Padahal hebatnya luar biasa. Nah, kita kembali ke cerita illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya sekarang alhamdulillah kita semua
sekarang dalam keadaan beriman, namun minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keimanan kita ini terus Allah bikin awet. Mati kita betul-betul dalam keadaan beriman, iman ini tetap dibawa sampai ke dalam kubur, sampai kepada mahsyar, sampai kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya saking pentingnya iman ini, coba Bapak dan Ibu perhatikan itu. Asal bulan Ramadan kita mengerjakan sholat tarawih, dan saya teliti siapapun yang nanti setelah sholat tarawih itu memimpin pembacaan doa, mesti poin yang pertama minta iman yang sempurna. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Mesti itu doanya. Ya Allah, berikanlah kami iman yang sempurna. Nanti sholat witir pula. Habis sholat witir lagi-lagi minta iman yang selama-lamanya. Betul kan? Apa doanya biasa kali sepanjang witir? Allahumma inna nas'aluka imanan dan iman. Ya Allah, berikanlah kami iman yang selama-lamanya. Ini karena saking pentingnya. Nah, jangan sampai nasib kita seperti bersisok dan malam. Namun ada juga Bapak contoh kebalik. Ya, contoh kebalik ini kecilnya kafir, remajanya kafir, dewasanya kafir, Tuhannya kafir, sekali mau mati beriman. Nah, kan aneh kan? Kebetulan Allah berkehendak demikian. Nah, coba saya pengen main tebak-tebakan sama Bapak. Siapa contoh yang ingin? Yang dapat jawab saya kasih hadiah kalau Bapak. Nah, silakan ada yang mau. Bapak kalian jawab, ibu-ibu kalian jawab. Nah, ada yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Aku ada sampingan dulu. Tidak kenal. Oh, ada boleh. Ada yang tahu contohnya? Ayo, kecil kafir, remaja kafir, dewasa kafir, tua kafir, sekali mati beriman. Coba lihat dari dulu contoh yang disebutkan tuh. Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Contohnya adalah Saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Itu mereka menuhankan Fir'aun. Ya, baiklah belakang nyembah Fir'aun, kafir kan? Sekali di ujung umur macam mana? Terjadi kompetisi antara tukang sihir itu dengan Nabi Musa. Ya, yaitu beradu sihir. Mereka melemparkan tali temali itu langsung jadi ular. Wah, itu Nabi Musa pengidik sudah, ya. Wah, takut khawatir melihat orang tidak bisa diimbangi. Tapi atas perintah Allah, lemparkan kata Allah tongkat. Beliau lemparkan langsung jadi ular itu cuma lebih besar. Langsung menelan ular-ular sihir, tukang sihir tadi. Tak kejut tukang sihir itu. Kenapa? Mereka sadar kalau ibarat ilmu sihir yang mereka miliki ini sudah level tertinggi. Mereka tahu itu. Artinya tidak akan ada lagi orang yang bisa kalahkan mereka kalau di bidang sihir. Tapi ternyata kalah. Nah, mereka sadar ini bukan sihir lagi kelasnya. Ini pasti mukjizat. Artinya Nabi Musa ini benar-benar utusan Allah. Akhirnya mereka mengakui amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan dan Nabi Musa dan Harun. Maka salib marah Fir'aun. Seakan-akan kelanjutan ayat itu saya tidak hafal saja. Cuma cerita di situ seakan-akan kata Fir'aun dia bilang, kok berani-beraninya kalian ini beriman dan minta izin dulu dari aku? Ya, nak aku bunuh apa? Nak aku salib kalian. Nah, kami tidak peduli. Kau paling-paling hukum kami di dunianya aja. Ya, tapi kalau di daerah bahasanya kamu bisa berbuat apa? Kami tetap akan beriman dengan Tuhan dan Nabi Musa dan Harun walaupun resikonya kami tahu kami akan dibunuh. Akhirnya mereka beriman aman Nabi Musa dan Harun. Ulama mengatakan kenapa mereka ini diberi Allah petunjuk di akhir-akhir umurnya, diberi Allah hidayah untuk memeluk agama Islam karena beradab kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana adabnya? Yaitu adabnya di saat mau kompetisi bertanding sehingga tadi mereka bertawar. Kata ulama,
Apa tawarannya? Wahai Musa, bagaimana nih? Piyankah dahulu, kalau bahasa kita, piyankah dahulu yang menampilkan, kami kah yang duluan? Adabnya di situ juga. Dan langsung sok mentang-mentang hebat langsung nak duluan. Dan bertawar, piyankah dahulu atau kami kah yang dulu? Akhirnya karena beradab macam itu, Allah senang, Allah limpahkan hidayah kepada mereka. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala, Tuhan Nabi Musa dan Harun. Akhirnya mati dalam keadaan beriman. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk mumpung alhamdulillah iman masih Allah berikan, terus kita minta kepada Allah supaya Allah mempertahankan keimanan kita. Sering-sering berdoa supaya diberi Allah husnul khotimah. Karena ulama mengatakan mati beriman itu ialah mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu samalah dengan mati dalam keadaan memeluk agama Islam, sama. Ya, mati Islam, mati beriman, husnul khotimah sama. Berarti mafhum mukhalafahnya, apabila ada orang mati tidak husnul khotimah, berarti su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah tandanya mati tidak beriman, juga mati tidak dalam keadaan membawa Islam. Na'udzubillah. Maka setiap minggu khotib di masjid-masjid yang memang didirikan Jumatan itu masih akan menyampaikan pesan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutan ayat termasuk yang dikecualikan daripada orang-orang yang rugi adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ini gambaran benar iman seseorang itu adalah wa'amilus sholihat. Artinya iman yang kita bicarakan di depan tadi kan itu semuanya di hati, keimanan. Nah, benarkah kita ini sebagai orang yang beriman untuk membuktikannya harus ada wa'amilus sholihat? Kalau bahasa itu istilah pengorbanan. Karena apabila tidak ada wa'amilus sholihat, maka keimanan itu dilakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Amilus sholihat apa yang paling tinggi? Sholat. Itu amal zahir. Sholat itu jelas pembuktian keimanan seseorang. Bapak kira-kira bisa tak mengiyakan atau meyakini ada orang ngakunya beriman tapi tidak sholat? Kira-kira macam mana? Apa ya, kalau dia korbankan buat pembuktian keimanan kalau sebanyak tidak, itu tandanya imannya konsep. Iya. Ada orang ngaku beriman musimnya puasa, tidak puasa Ramadan. Ada orang ngakunya beriman, dia punya harta Allah minta zakat, tidak pernah mengeluarkan zakat. Ada orang bilangnya beriman, dia berkewajiban haji, sebenarnya sudah wajib haji karena mampu tapi tidak berangkat haji. Kita mau bilang iman macam mana masalah itu? Tidak ada gambarannya. Nah, contoh ini, iman itu barang tak terlihat, tetapi kita yakin bahwa kalau dia mengerjakan amal soleh beriman, persis seperti ini lampu kipas angin. Lampu kipas angin mimpi. Ini boleh digambarkan seperti wa'amilus sholihat. Namun di balik pergerakan lampu kipas angin ada sesuatu yang tidak terlihat, namanya listrik. Ada tak yang bisa melihat listrik? Tidak ada. Tapi kita tahu bahwa listrik ini ada. Kenapa? Buktinya hidup. Betul kan? Jadi iman itu di dalam dada persis seperti listrik di sebuah rumah daya. Kalau listrik, kita katakan masjid nih, daya listriknya kuat, yakin semua bisa dihidupkan serempak dan tidak akan ada gangguan alias normal. Kuat. Nih, seberataan kipas angin hidup semuanya. Ini tandanya kuat listriknya. Kalau berapa biji nih? Nah, micnya tidak ngeok-ngeok, berarti stabil. Lampu AC, ada AC kan?
Kok ada kalau ada? Ya. Kok bisa hidup? Kalau ibarat di rumah tuh bapak kulkas hidup, gosokan hidup, AC hidup, semuanya hidup serentak. Ternyata tetap stabil, itu jelas menandakan daya listriknya kuat. Betul ya? Tidak bisa dipungkiri. Soalnya kalau dia lemah, pasti akan ada yang dimatikan. Nah, kalau listrik orang lemah ya, pasti hidupkan lampu stabil, masih lampu bang. Sekali dicucukkannya gosokan, mulai bekerja di lampu. Betul. Sekali dihidupkannya pula misalnya kulkas atau AC, langsung anjlok. Nah, itu tandanya dayanya lemah. Sama kayak keimanan seseorang akan tergambarkan kuat atau tidaknya diambil wa amil sholihat tadi. Wih, ternyata ada orang semua ibadah fardu hidup semuanya, sholat 5 waktu jalan semuanya. Coba kalau imannya lemah, paling 3 waktu yang hidup. Banyak yang nganggur itu bisa sama subuh dari suaranya datang. Kalau sudah sholat imannya itu kali 5 tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi bahasa sebagian itu tidak ada lagi. Puasa tidak ada lagi, zakat tidak ada lagi. Itu tandanya imannya konslet sudah. Jangan-jangan tidak ada iman lagi. Ya, sebutan cuma di KTP agamanya Islam, tapi tidak ada lagi. Lalu ritual kewajiban Islamnya hidup. Yang wajib beda apalagi yang sunnah. Logikanya begitu. Nah, jadi amilus sholihat. Kalau kita ingin diri kita dikecualikan dari orang yang rugi, tolong buktikan keimanan kita dengan wa amilus sholihat, melakukan amal-amal soleh, terutama sekali lagi yang wajib-wajib. Itu bentuk pembuktian keimanan yang ada di dalam hati. Itu kan tadi saya katakan amal zahir. Amal itu ada 2, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu ada amal zahir, ada amal batin. Amal itu apa? Kata ulama, amal itu adalah pergerakan baik tubuh, berarti amal zahir, ataupun hati, berarti namanya amal batin, amal hati. Kalau dia bergerak menghasilkan pahala, namanya taat. Kalau bergerak menghasilkan dosa, namanya maksiat. Terserah yang bergerak nih, tubuh kah, hati kah? Ambil contoh mudah. Tubuh, misalnya ya, kita punya istri kan, ya bapak-bapak. Nah, bapak-bapak kalau tubuhnya lagi diam gini, itu berarti belum ada nilai. Belum dikatakan taat, belum juga dikatakan maksiat. Jadi bapak pulang ke rumah nanti, lalu bapak gerakkan tangan bapak ke kepala istri. Gerakannya begini, sambil membelai. Maka karena itu menyenangkan hati istri, maka pergerakan tangan bapak ini menghasilkan pahala. Namanya taat. Karena bergeraknya mau belai. Coba kalau geraknya gini, ke kepala istri itu, pak, sakit dia lah, menghasilkan apa? Dosa. Betul. Berarti namanya maksiat, amal maksiat namanya. Ini namanya pergerakan zahir. Hati itu juga. Hati ini kalau kita diam, maka dia belum ada nilai. Tapi ketika hati kita gerakkan, asal baik, pahala taat namanya. Asal dia dosa, namanya maksiat. Ambil contoh mudah pergerakan hati. Kita tengok orang dari depan rumah kita, nengok orang berjalan atau orang lewat. 2 laki bini naik motor lewat depan rumah kita, langsung hati kita bergerak. Ya Allah, ini 2 laki bini ini, masya Allah, mesranya. Mudah-mudahan dijadikan Allah pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Spontan hati kita berdoa kebaikan. Berpahala. Namanya amal taat, ketaatan hati. Karena bergeraknya bagus. Coba kalau bergeraknya buruk, nengok orang naik motor tadi, oh mudahan pakai julung 2 laki bini kok. Berdosa. Dosanya buruk-buruk lagi kan? Nah itu namanya
amal juga, tapi maksiat, kemaksiatan hati. Jadi apa saja yang bergerak asal menghasilkan pahala namanya tangan, asal menghasilkan dosa namanya maksiat. Nah maka dari itu wa amilus sholihat, usahakan gerakan tubuh, gerakan hati kepada kebaikan-kebaikan supaya selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal itu penting. Ingat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu sudah mewanti-wanti amal yang Allah sediakan di hadapan kita banyak. Hampir setiap waktu selalu ada kesempatan untuk beramal. Maka beliau mewanti-wanti adalah kalau urusan amal Bapak Ibu, jangan yang dikedepankan itu adalah banyaknya. Jangan yang dikedepankan itu adalah lamanya. Perhatikan dua hal. Jangan mengincar banyak, jangan mengincar lama. Lalu diincar apa Ustaz? Yang diincar itu kualitasnya. Walau tidak banyak, tapi berkualitas. Walau tidak lama, berarti sebentar, tidak apa-apa, tapi berkualitas. Memenuhi segala aturannya, ya syarat, rukun, adab, segala macam. Nah, contoh nih, saya ambil contoh mudah. Kayak orang sholat. Sholat itu 2 rakaat. Butuh waktu berapa lama kira-kira? Enggak, 5 menit. Iya. Santai ngerjakan. Penuhi segala aturannya. Rukuknya jelas tumanina, sujudnya, syaratnya, rukunnya, adabnya, semua dikerjakan. Walau sholat itu hanya 2 rakaat, itu lebih mahal harganya dibanding sholat semalam suntuk tetapi tidak berkualitas. Nah, bebasik-basik ya, syarat rukun kurang diperhatikan, kalau saking cepatnya rukunnya macam tidak ada lagi tumanina. Betul. Bacaannya pun kadang-kadang berlebih-lebih. Apa yang dibilangkan? Yang terjadi apa? Cuma banyaknya cuma diterima Allah, syukur saja. Untung tuh, diterima aja sudah untung. Kalau dah bahasa diterima tuh berarti tidak ada dosa. Jangan dikhawatirkan. Tuh kalau sudah bahasa Allah mulia, nengok sholat kita yang ada itu bukan catatannya pahala, dosa ya. Semakin banyak sholat, semakin banyak dosa. Sama kayak orang ngaji Quran. Nah, kayak bulan Ramadan, orang belum bertadarus. Dan usah banyak-banyak yang ditargetkan, tapi bikin kualitasnya yang mantap. Walau ngaji sebentar beberapa ayat, tapi sempurna. Kalau berbanyak-banyak, aku harus targetkan malam ini terus sampai 10 juz. Misal, ya, tambah saya banyak ada keluarnya. Yang terjadi, saya khawatir Bapak Ibu masuk dalam golongan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan rubaka lil Quran wal Quranu yang banyak sekali kata Rasulullah orang yang ngaji Quran, namun Quran justru mengutukinya. Nah, gara-gara salah baca. Saya mohon maaf batin, pengen mengakses internet. Saya kan ketepatan tidak hafal surat Yasin. Di Tungkal ini kan banyak tuh acara majelis-majelis Yasinan kayak malam Jumat. Mohon maaf lahir batin, saya banyak menemukan orang baca Yasin itu pemihara. Di mana bintangannya? Nah, ini nak saya cek. Ya. Bintangan ayat yang banyak haram itu. Nanti saya main kata-kataan ya Bapak. Bentar ya. Yang mau masuk pula. Itu siapa yang tahu ayat berapa? Fala yahzunka qauluhum. Nah, ayat
yahzunka qauluhum. Ayat berapa tuh? Ayat 76. Ya. Nah, itu kan sering tuh kita saksikan orang bacanya tidak pakai waqaf. Padahal jelas di atas qauluhum tadi ada tanda huruf mim. Mim itu waqaf lah lazim, betul kan? Nah, kalau dia waqaf dan hukumnya wajib, namanya waqaf itu harus berhenti dan tarik nafas. Mestinya kan kalau yang muncul itu bacanya fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sekarang saya baca dan Pak insya Allah nanti Bapak akan saya temukan di masyarakat kalau acara yasinan malam Jumat apa dia baca fala yahzunka qauluhum inna, tak ada berhenti ya, padahal wakafnya lah lazim. Apa hukumnya? Haram. Dan aku tidak sampai ulama ahli qiraat, betul lah yang korek-korek. Nah, maka sering itu namanya tadi saya katakan baca Quran haram, suaranya bagus, tapi tidak diselingi dengan ilmu yang terjadi dia melanggar aturan. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus pakai ilmu baca Quran itu baru disebut berkualitas. Nah, jadi silakan Bapak mau beramal apa semua, silakan, baguslah Bapak. Tapi tolong selingi dengan ilmu. Wa kullu, sebabnya wa kullu ma apa? Imam yang dulu sekarang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya mardud, ditolak, tidak akan diterima Allah. Jadi wa amilus shalihat hendaklah yang diperhatikan kualitasnya. Tutup ilmu baru beramal. Tapi aku Ustaz, nama amal lah juga, tapi sampai tutup ilmu, jadi macam mana tuh? Nah, kata guru saya tidak apa-apa. Artinya kita ngaji Quran ini kan banyak salah-salahnya, tapi sembari kita belajar terus dengan guru-guru yang ahli. Lalu ditemukan kesalahan, maka itu dimaklumi. Yang dikehendaki dengan Al-Quran melana tadi adalah dia tidak pernah mau memperbaiki itu, tidak pernah mau belajar, hantamnya harus. Nah, ini yang luput akhirnya. Kalau sambil belajar tapi masih salah juga, itu tidak apa-apa. Sama kayak kita sedekah itu kan harus ikhlas. Nah, ilmu ikhlas itu sambil dipelajari. Lalu yang adanya apa? Sedekahlah dulu walaupun tidak ikhlas. Kalau nak nunggu ikhlas kapan sedekahnya? Kan logikanya begitu. Jadi ilmunya tetap harus dipelajari. Nah, itu yang kedua yang dikecualikan orang yang wa amilus shalihat. Maka coba Bapak amati. Setiap ayat saya amati lah, sebatas yang ilmu yang Allah berikan kepada saya. Asal kita temukan kata-kata alladzina amanu, sambungannya pasti wa amilus sholihat. Awal asli tadi sudah dalam surah At-Tin sama wa ini wazaituni wa turisina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Nah, bujur kan? Nah, jadi setiap berani kita memproklamirkan diri kita beriman harus dibuktikan dengan wa amilus sholihat. Yang ketiga, wa tawassaw haq. Ya betul ya? Nah, saling wasiat mewasiati atau nasihat menasehati kepada kebenaran. Dalam hidup ini jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan disuruh oleh Allah Ta'ala, dihadapkan oleh Allah Ta'ala kepada berbagai macam jenis kejadian yang di situ mau tidak mau kita harus ikut andil masuk
kerana orang, ya karena memang dalam rangka watawassaw bil haq. Ada kita saksikan orang-orang yang mohon maaf, ada yang perlu didorong-dorong, betul kan? Nah, ada juga orang yang harus dicegah-cegah. Yang penting tadi kepada jalan yang benar. Tidak boleh kita hidup cuek. Kita tahu ada orang salah, dari urusan kau lantar polisi. Oh, kita yang benar. Kita pasti akan dituntut. Kenapa? Kalau dalam ayat bahasa watawassaw bil haq sama dengan amal ma'ruf nahi munkar. Tidak bisa. Ada orang salah, kita tahu ilmunya, tidak kita beri teguran, tidak kita beri masukan. Selama dia salah, masuk salah itu dalam buku catatan kita. Kenapa? Nanti kita dituntut sama Allah. Jelas-jelas kau tahu saudara salah. Kenapa tidak kau kasih masukan sehingga dia bisa jadi betul? Kita jawab macam mana? Kira-kira Allah nanya macam itu. Ya, nafsi-nafsi urusan dewa-dewa tidak bisa. Kalau nafsi-nafsi urusan dewa-dewa, Allah tidak perlu mengutus Nabi dan Rasul. Lantaran dewa-dewa. Nah, pula sibuk Nabi urusi keimanan orang. Kan logika itu. Nah, pula Nabi sibuk-sibuk urusi akhlak umat. Nah, pula Nabi sibuk-sibuk urusi ibadah umat. Biarlah urusan dewa-dewa. Kenapa beliau masuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risiko harus dimusuhi orang, dengan risiko bahkan mau dibunuh orang? Ya karena memang tidak mau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita tidak ngurusi orang. Nah, jadi sekali lagi asal ada ranahnya, kita memang diberi Allah peluang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar wa tawassaw bil haq, lakukan. Urusan dia mau terima atau tidak, urusan dia mau makai atau tidak, nah itu baru. Nah, urusan kita itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap sampaikan kebaikan, larang daripada kemungkaran. Urusan selanjutnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tugas kita sudah kita laksanakan. Makanya setelah Rasulullah SAW cuma itu yang beliau sampaikan, tabligh, ya, menyampaikan dakwah. Tapi urusan hidayah, orang mau ngikut apa tidak apa yang beliau sampaikan, itu wewenang Allah. Sampai Allah ingatkan dalam Al-Quran, fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah inginkan. Nah, makanya sekarang Rasulullah pun beliau tidak mampu mengislamkan keluarganya seperti Abu Lahab. Ya, padahal paman beliau sendiri kan sudah beliau sampaikan kepada Islam. Karena memang Allah yang tidak berkehendak Abu Lahab masuk Islam, makanya setelah Rasulullah pun tidak bisa. Kalau Rasul itu ingin supaya pamannya menerima ajaran beliau. Istrinya Abu Lahab tidak mau juga. Abu Jahal pun bukan orang lain, masih keluar gitu. Tapi karena Allah yang tidak berkehendak, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting sampaikan. Sekelas Nabi Muhammad SAW tidak bisa membuat anaknya karena beriman, betul kan? Istrinya pun tidak bisa. Sekelas Nabi Ibrahim AS tidak mampu membuat azab tambahnya beriman. Nah, sekali lagi tugas beliau termasuk tugas kita hanya menyampaikan. Urusan orang mau mati, mau pakai, mau ngikut, bukan urusan kita. Kalau sudah ranahnya di situ, sampaikan saja. Kayak saya tuh ya, ngisi pengajian sore itu, ingat saya waktu itu ngisi pengajian ibu Mina, ibu sepakat habis asar. Kan majelis sepakat itu kan pasar, wilayah pelabuhan orang. Tahu-tahu ada ibu-ibu numpang sholat asar. Di pojok situ lah seakan-akan beliau sebenarnya. Jadi sebenarnya saya di sini sebagai ibu-ibu. Jadi ikut sholat di situ, entah masalahnya saya tuh terlirik begitu. Karena dia tuh dari rumah ada bawa telepon, dia pinjam telepon masjid. Nah, kayaknya dipinjam ibu tuh teleponnya kepedean. Sehingga di saat ibu tuh sujud, saya tengok jempol kakinya ketengokan. Berarti bukan awal. Sah tidak sebenarnya? Tidak kan? Nah, habis beliau sholat, langsung saya beri masukan. Bu, saya bilang mohon maaf ya lahir batin, kalau bisa bu sholatnya nanti diulangi lagi. Dia kaget.
Kenapa Ustaz nih? Tadi itu waktu sujud, saya amati kalau itu kependekan jari-jari itu kelihatan Bu. Jadi tidak sah bukan orang. Jadi saya cuma bisa mengingatkan. Oh iyalah nanti Ustaz katanya dia keluar. Nah mestinya kalau memang orang itu perhatian langsung ulangi lagi sholatnya. Tapi masalah beliau atau tidak kan saya ini bukan urusan saya. Harus saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan macam itu terus dia sembahyang dosa pun masuk ke saya itu. Ya kan luput jadinya saya. Tapi kalau saya sampaikan lepas dosa saya, tinggal dia mau pindah. Kayak kita punya anak nih Bapak Ibu, saya yakin 100% Bapak dan Ibu semua pasti pengen punya anak ini soleh-solehah, betul kan? Macam mana Bapak dan Ibu mengupayakan? Bapak Ibu didik pengetahuan agama, masukkan pondok pesantren, masukkan sekolah Arab, supaya dia tahu cara duduk yang betul, supaya dia tahu cara ngaji Quran yang betul, supaya dia tahu cara sholat yang betul. Itu sudah bagus, itu namanya action. Sudah wakala sobilha. Lah kelanjutannya kan tinggal nanti anak bapak dan ibu dia tidak sesuai harapan. Ada sebagian orang tua itu anaknya harus menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjaga sholatnya dengan baik, ngaji Quran dengan baik, bertahlakul kalimah. Tapi mohon maaf lahir batin tidak semua anak kayak gitu. Padahal di dalam pendidikannya pondok pesantren, sekolah Arab, sekolah agama, sekali nengok kelakuannya macam hantu. Betul kan? Nah, bahkan ada yang jadi maling, ada yang bahkan kena narkoba. Dan macam mana? Kira-kira di akhirat nanti, kalau Allah minta pertanggungjawaban kita sebagai orang tua, kalau Allah bilang, kenapa anak kau dah keluar macam itu? Kita akan mudah jawab, ya Allah, aku sudah membayarkannya. Cuma memang dasar anak ini buta. Nah, kita akan lepas. Coba kalau tidak dididik macam itu. Kata Allah, kenapa anak kau dah sembahyang? Kita memang tidak pernah mengajarkan dia sembahyang, tidak pernah dididik ilmu agama tentang sembahyang. Yang terjadi di mata kalian kita masih akan mundur. Nah, pada Allah pada didik anak kau yang mengatur agama sampai sembahyang tidak ada bisa. Sampai ngaji Quran aja tidak ada bisa. Nah, itu mana? Kan Tuhan kita kira-kira. Nah, saya ingat Ustaz Suhaimi paling dua. Ya, itu beliau waktu selama saya dengar ceramahnya itu. Beliau miris kejadian di paling dua itu ada orang meninggal, bapak-bapak punya anak 2 orang pemuda. Jadi kita beliau lazimnya kalau bapak meninggal, ini keluarga kumpul anak itu akan kumpul di sekitar rumah baca Quran, baca Yasin, berpikir terserah. Ini tidak anaknya berdua itu udah nongkrong aja di depan rumah di teras. Ditegur sama beliau. Kata beliau, abah kau meninggal kenapa dari baca Quran lalu apa jawabannya? Wah, tidak bisa ngaji, Ustaz. Nah, saya waktu dengar cerita itu langsung berpikir saya, artinya anaknya jelas salah, karena tidak bisa ngaji sudah segitu umurnya, pemuda. Tapi yang jadi pikiran saya, jangan-jangan abahnya itu salah dulu. Maksudnya salah macam bisa jadi tidak pernah mengajarkan anaknya ngaji. Atau bisa jadi abahnya sudah mati-matian mengajarkan memang bahasa anaknya buta tadi itu. Nah itu tergantung abahnya lagi kesimpulannya. Kalau abahnya kira-kira tidak pernah mengajarkan, anak uyuh bakal dia dalam kubur itu. Ya, tapi kalau abahnya sudah mati-matian berkorban mengajarkan, Pak Insya Allah selamat, tinggal nasib anaknya jadi kira-kira. Nah kira-kira bapak macam itu kan maksudnya wakala sobil hak. Nah yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang dikecualikan wa ta'ala sabar, saling wasiat mewasiati atau nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kenapa harus mesti kesabaran? Karena kita hidup di dunia. Memang apa urusannya Ustaz? Nah, Allah Rasulullah SAW sudah mengingatkan dunia darul balwa. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Namanya ujian itu sikap yang paling bagus menghadapinya adalah sabar. Bahkan dalam ayat Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Sungguh kami menciptakan manusia ini berada di dalam susah payah. Makanya Bapak, Ibu renungkan, dari kita di alam lahir ibu kita sampai kita meninggal, itu kita pasti akan susah payah.
mengalami hidupnya. Ya, apalagi mama itu susah payah ngandung, ya kan? Susah payah melahirkan, ya. Nah, bapak-bapak susah payah waktu sebelum nikah itu susah payah kan bapak? Nah, mencarikan duit jujuran, kontang-kanting sampai pegawai bisa sampai butuhkan yang penting dapat kawin. Sekali kawin urusan selesai, masih payah, betul kan? Nah, boleh makan bibi, soalnya punya anak, bertambah lagi tanggung jawabnya. Soalnya anak sudah ganak di sekolah, karena dikawinkan pulang. Soalnya nyarinya mantap, kalau kemaharannya bujurnya tinggi pulang, banding lagi kepala kita susah bayar lagi. Apa ada fika? Jelas dalam susah payah. Nah, sekali lagi, tidak ada cara terbaik menghadapi susah payah, menghadapi kehidupan dunia ini kecuali dengan sabar. Dan sabar itu karunia Allah, termasuk ketaatan hati. Maka minta kepada Allah Ta'ala supaya selalu diberi Allah kekuatan untuk bisa bersabar dalam menghadapi seluruh problematika kehidupan. Jangan kita, kata ulama, berpikir bahwa kita lah yang paling dulu, kita lah yang paling susah hidup. Nah, sama. Paling yang beda itu bidangnya cuma. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, walana baluan nakum bisyai'in minal khawf. Sungguh benar-benar kami coba kalian. Siapa sasaran kalian? Kita semua. Bisyai'in minal khawf, sedikit daripada ketakutan. Angkat tangan siapa di sini tidak punya rasa takut? Tidak ada, semua kita terus terang tak jujur takut. Yang jadi pedagang takut dagangannya tidak laris. Ya. Yang berisi hutang takut tidak bisa bayar hutang. Yang ngutangi takut duitnya dibawa kabur. Apa ya tidak takut? Yang sakit takut kalau tidak sembuh. Nah, coba. Yang cinta dengan pasangan takut ditinggalkan pasangan. Ada takutnya. Mana yang tidak takut kita deh? Takut mati, takut gaji tidak turun, apa lagi? Yang jomblo takut kalau dia dapat jodoh, udah dapat jodoh takut tak bisa anak, udah dapat anak takut tak bisa menamaki anak, tak bisa nyekolahkan anak. Apa yang tidak takut kita? Semua serba akan diliputi ketakutan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk meringankan rasa ujian itu ada satu rumusan dari ulama. Beliau mengatakan, las tawakal. Ingat-ingat bahwa ujian yang kita alami sekarang kita tidak sendirian. Artinya akan kita temukan orang lain pun akan mendapatkan ujian yang sama, bahkan lebih parah daripada kita. Makanya jangan kita mengatakan kitalah yang paling susah, kitalah yang paling berat. Masih banyak lagi yang lebih susah daripada kita. Ibarat kita disakit, pasti akan kita temukan di mana ada tempat lain, wadah lain, orang yang lebih sakit daripada kita. Betul kan? Nah, kalau kita takutkan, yang kita keluhkan, yang kita diberi Allah cobaan ujian itu tentang masalah apa misalnya keuangan, pasti akan kita temukan ada lagi di tempat lain yang lebih parah keuangannya daripada itu. Jadi las tawakal, ingat kita tidak sendirian. Maka dari itu sabar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan kesabaran dengan kebaikan sampai Allah suatu saat nanti akan membalas kesabaran kita dengan sebaik-baiknya balasan. Bisa kita beriman, bisa kita beramal saleh, bisa kita nasihat-nasihat kepada kebenaran, bisa kita sabar. Insya Allah inilah termasuk yang dikecualikan daripada orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir 1 jam saya jawab. Ya, ini masih sedikit sebenarnya, tapi biarlah segini aja. Walaupun sedikit, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Amin. La hadhihi niyatu ala man wa salafuna shalihan wa likulli niyatin shalihah
wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.